Pembina Bina Sentra sekaligus beliau adalah dari Direktur PSSI. Kasih tepuk tangan dulu dong untuk Coach Indra Sapri. Pada beliau kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terhormat Pak Bagja, teman-teman SSB Cirebon, anggota Bina Sentra, dan para orang tua mungkin nggak bisa disebutkan satu persatu, dan calon-calon generasi baru sepak bola Indonesia yang kucintai. Pertama tentu terima kasih kepada Pak Bagja yang secara konsisten ya, saya kenal lama dengan beliau dari tahun ke tahun melakukan pembinaan sepak bola usia dini, dan kalau nggak salah mulai dari tahun 2010 kalau nggak salah, dan saya mengikuti kiprah beliau, konsistensi beliau dalam membina para pemain yang ada di Cirebon, dan bahkan sekarang setelah diperkenalkan tadi ada yang dari Medan, Kalimantan, dan Aceh juga. Berarti anak-anak Bina Sentra sekarang sudah berasal dari beberapa anak-anak terbaik yang ada di Indonesia. Pesan coach untuk para pemain bahwa sepak bola itu butuh proses. Kalau di FIFA atau di seluruh dunia, pembinaan itu dibagi 3. Usia kalian yang 6-12 tahun siapa? 6-12 tahun. Nah, ini usia pertama. Coba berdiri yang 6-12. Ya. Ini adalah usia tahap awal dilakukannya pembinaan. Nah, usia-usia mereka ini nggak ada AFF-nya, nggak ada Piala AFC-nya, nggak ada Piala Dunianya. Untuk mereka-mereka yang usia 6-12 tahun, kita hanya memberikan kesenangan kepada mereka supaya mereka cinta sepak bola, respect dengan sepak bola, dan minatnya ke sepak bola menjadi besar. Tidak membangun tim atau tidak membentuk tim, jadi kalau kalian kalah, yaitu bagian dari proses kalian menuju kalian menjadi pemain yang baik. Setelah berusia 6-12 tahun, meningkat umurnya menjadi 13-15 tahun. Kalau 6-12 tahun ini ada program FIFA secara umum, yaitu FIFA Grassroots. Ya. 13-15 ini Youth Formative Fase. Ini adalah sumber pemain untuk tim nasional U15, U16, dan diakhiri oleh FIFA Piala Dunia U17. Jadi 13-15 tahun akan menjadi anak-anak yang mengisi tim nasional di usia 15, 16, dan 17. Itu yang disiapkan oleh Coach Bima sekarang lagi TC di Bekasi untuk menuju Piala Asia, mencari 4 besar untuk bisa lolos ke Piala Dunia. Setelah itu meningkat lagi umurnya menjadi 16-19 tahun. Ada AFF U18, ada AFF U19, ada kualifikasi Piala AFC U19, dan diakhiri oleh FIFA eventnya
Piala Dunia U20. Itu kemarin timnya Kuspari Husaini dan sekarang dipersiapkan oleh Coach Sintayong untuk Piala Dunia tahun 2021 yang akan berlangsung di Indonesia. Kalau 3 tahapan ini dilalui dengan baik itu oleh siapa? Pembinanya paham tentang bagaimana membina pemain-pemain usia muda. Yang kedua, para pelatihnya juga berkualitas. Paham bagaimana menangani anak-anak 6-12 tahun, bagaimana menangani 13-15 tahun, bagaimana menangani 16-19 tahun. Kalau tahapan ini dilalui dengan baik, bahwa akan muncul nanti generasi baru pesepak bola Indonesia yang kualitasnya jauh lebih baik dari yang ada sekarang. Bina Sentra sudah melakukan hal tersebut dengan memulai dari anak-anak 6-12 tahun. Proses belajar itu dibagi 3. 1, kognitif, pengetahuan. Kalau ini adalah anak-anak yang dipersiapkan untuk pemain sepak bola, makanya pengetahuan awal sepak bolanya harus benar. Setelah diberikan pengetahuan yang benar, baik itu teknis, bagaimana menendang bola yang baik, bagaimana mendribbling bola yang baik, bagaimana kontrol bola yang baik, bagaimana attitude yang baik, bagaimana gizi yang baik, bagaimana semua hal tentang pengetahuan awalnya diberikan yang terbaik. Yang terbaik itu dia olah, dia lakukan selama 10.000 jam atau 9 tahun lebih kurang, maka baru tercapai namanya otomatisasi. Itu proses belajar, asosiasi kognitif, asosiasi, dan otomatisasi. Kalau kognitifnya pengetahuan awalnya salah, otomatisasinya pasti salah. Kalau pengetahuan awalnya benar, yang benar itu dilakukan 10.000 jam, dilatih terus, maka otomatisasinya pasti akan bagus. Nah, proses inilah yang harus dikawal oleh oleh pelatih, yang kedua oleh pembina. Perlu kurikulum, perlu panduan untuk itu. Karena kalau salah kita melatih di awal, maka kita akan dapat pemain-pemain internasional yang kualitasnya tidak akan meningkat. Oleh sebab itu, tentu terima kasih kepada para pembina-pembina sepak bola, khususnya yang ada di Bina Sentra Academy. Mudah-mudahan dari hari ke hari, baik itu dari sisi fasilitas untuk mes, lapangan, dan lain-lainnya semakin bagus. Tidak kalah pentingnya, para pelatih juga diberikan wadah untuk bisa meningkatkan kapasitasnya, terutama kepada lisensi, peningkatan lisensi mereka. Itu yang pertama. Yang kedua, saya sebagai Direktur Teknik PSSI juga berpesan bahwa pentingnya untuk sepak bola Indonesia ke depan perlu pemain yang kualitas tadi. Oleh sebab itu, pemain kualitas itu lahir dari pelatih yang berkualitas. Pelatih yang berkualitas lahir dari instruktur yang berkualitas. Oleh sebab itu, satu program yang rencananya saya akan bikin untuk tahun ini dalam rangka menghadapi Piala Dunia tahun 2021, saya lagi berusaha untuk membuat suatu lisensi D dan C di 34 provinsi secara gratis khusus untuk pelatih-pelatih SSB. Kenapa 34 provinsi? Karena selama ini orang yang ikut kursus itu adalah orang yang punya duit. Dan akhirnya
para pelatih di Indonesia itu nggak merata, tertumpu di suatu daerah, misalnya Jawa Barat banyak pelatih ya, tetapi belum tentu di Aceh banyak pelatih. Oleh sebab itu program yang 34 provinsi ini gratis dan itu wajib. Kalau asprofnya Asprof Jayapura atau Papua, nggak boleh itu orang Padang pergi ke sana. Perlu dibuktikan betul-betul orang Papua yang menjadi peserta kursus tersebut. Yang kedua, karena ini gratis, harus punya kriteria untuk bisa. Kriteria pertama adalah pelatih-pelatih yang benar-benar konsen dan secara terus-menerus tanpa pamrih, tidak pernah putus, dia membina anak-anak SSB dan pemain-pemain muda. Yang kedua, tentu harus, karena kita ke depan bicara kualitas pelatih, harus bisa minimal memainkan laptop. Karena tanpa itu kita tidak akan bisa bersaing, karena sepak bola ke depan tidak bisa lagi dikelola secara konvensional, secara tradisional, nggak bisa lagi. Kalau Indonesia ingin hebat, kita juga harus selalu belajar dan meningkatkan kapasitas kita, terutama para pelatih. Yang ketiga kriterianya adalah minimal pandai main 4-2, bisa menendang bola. Karena kalau pelatih nggak bisa menendang bola, saya takut nanti semakin dilatih pemain, semakin bodoh dia. Oleh sebab itu, 3 kriteria itu betul-betul nanti akan kita rekrut. Apa akibatnya nanti kalau rekrutmen pelatih dari awal itu kualitasnya, kriterianya sudah bagus, dengan sendirinya kualitas pelatih begitu dia meningkat ke B, begitu dia meningkat ke A dan ke A Pro akan jauh lebih baik dari yang sekarang ini. Mungkin itu salah satu program yang akan kami lakukan nanti. Di samping kita juga akan melakukan punya rencana untuk Suratin U13 akan kita lakukan untuk antar SSB se-Indonesia yang dimulai dari tingkat Asprov dan Asprof. Dan menurut kami Indonesia adalah negara yang secara geografis sangat luas sekali. Jadi tidak perlu Suratin Cup itu kita lakukan tingkat nasionalnya setiap tahun. Apa padanannya harus kita sesuaikan dengan siklus World Cup U20, World Cup U16. Karena apa? Karena World Cup itu dilakukan 3 tahun sekali. Oleh sebab itu kita juga akan melakukan sesuai dengan siklus itu. Tetapi kompetisi antar SSB di setiap Asprof harus berjalan dalam bentuk kompetisi, bukan turnamen. Dan nanti antar provinsinya baru kita lakukan dalam bentuk turnamen sesuai dengan apa yang dilakukan seperti AFF, AFC, dan Piala Dunia yang bentuknya bukan kompetisi tapi turnamen yang dibagi beberapa grup. Itu di bidang kompetisi. Dan kepelatihan saya sudah sampaikan tadi. Dan juga kita ingin nanti kompetisi saja tidak cukup. Selama ini kita tidak punya tim talent scouting. Saya masih ingat waktu membawa tim nasional ke Prancis di turnamen Toulon, yang saat itu ada Egy Maulana Fikri. Saya pikir waktu saya bertanding itu di stadion itu semuanya penonton atau orang tua. Tetapi apa yang terjadi, yang menonton itu adalah talent scouting club yang ada di seluruh dunia. Oleh sebab itulah waktu itu Egy bisa dilihat oleh scouting tersebut. Berdasarkan itu saya berkeinginan semua turnamen yang ada di Indonesia harus dipantau, karena hakikat dari kompetisi adalah mencari pemain terbaik. Bagaimana pemain terbaik itu muncul kalau yang melihatnya, kalau yang men-scoutingnya tidak ada. Itu beberapa hal yang mungkin secara pelan-pelan nanti kita perbaiki, dan mudah-mudahan
kita semua para pelaku sepak bola yang ada di Indonesia, terutama para pelaku sepak bola di tataran grassroots. Kemarin saya juga berdiskusi, saya setuju Elite Pro Academy adalah program yang bagus. Tetapi rekrutmen Elite Pro Academy ke para pemain-pemain yang direkrut dari SSB juga punya aturan yang jelas. Untuk saya, EPA yang 18 tidak cukup menghadirkan pemain-pemain terbaik di Indonesia. Energi terbesar sepak bola Indonesia adalah SSB, bukan Elite Pro Academy saja, tetapi SSB yang ribuan banyaknya di seluruh Indonesia. Kalau ibaratkan lilin, 18 lilin saja dihidupkan tidak cukup, harus menghidupkan ribuan lilin yang lain yang banyak tersebut. Mudah-mudahan apa yang menjadi program ini berjalan dalam 4 tahun ke depan, karena visi misi Ketua Umum PSSI Bapak Iwan Bule adalah bagaimana pembinaan usia muda betul-betul makin lama makin baik. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan khusus kepada para pembina. Memang hampir di seluruh dunia kalau namanya membina pemain usia muda, yang banyak adalah pengorbanan, belum duitnya. Tetapi ini harus benar-benar ditata dengan baik. Jangan juga nanti para pemain yang sudah dibina dengan baik pindah ke klub profesional tidak ada dapat apa-apa. Ini PSSI nanti saya janji saya akan atur itu, karena memang ada di statuta FIFA bahwasanya pembina awal dari pemain tersebut harus mendapat fee untuk mereka. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan Bina Sentra makin hari makin bagus, dan para pemain yang ada sekarang bisa menjadi cikal bakal para pemain yang ada di tim nasional nanti. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk Coach Indra Sapri.